menjaga motornya. Dia harus menjaga motor pinjaman itu dengan baik. Lega rasanya, karena satu bebannya terkurangi dengan adanya motor ini. Hanya dengan modal bensin saja dia nanti bisa kemana-mana. Tanpa perlu memikirkan sewa motor lagi. Sisa uang yang mereka miliki juga bisa mereka simpan untuk keperluan yang tidak terduga. Ayo kak, aku udah siap nih. Udah siap? Cuman begitu? Kamu nggak punya baju lain apa? Tanya Aras yang melihat Naura dengan model pakaian yang itu-itu saja, hanya warna dan motifnya saja yang berbeda. Tunik dipadukan dengan rok dan jilbab segi empat. Emangnya kenapa, Kak? Ini baju yang biasa aku pakai buat bepergian. Gak ada yang lain. Ada yang salah. Naura menelisik pakaiannya sendiri. Kampungan banget. Duh, kasihan amat sih ini anak. Biarin. Yang penting menutup aurat. Jawab Naura tak mau kalah. Aras kemudian memakai helm yang juga dipinjami oleh Bu Yuni, dan memberikan satu helm lagi untuk Naura. Tanpa banyak bicara lagi, keduanya naik ke atas motor dan motor itu melaju ke toko grosir sembako terdekat. Kebetulan jarak sekira 1 kilometer dari kontrakan mereka, ada toko grosir sembako yang menjual makanan beku juga. Seperti bakso dan sosis. Kamu beli apa saja? Tanya Aras ketika mereka sudah sampai di toko tersebut. Aku mau beli mie goreng instan, sosis, bakso dan telur kak, plastik, kemasan makanan, dan masih banyak lagi. Ucap Naura dengan semangat. Dia senang sekali berbelanja. Dia optimis kalau jualannya nanti akan laris. Sekira 1 jam Naura berkeliling toko grosir sembako yang tempatnya seperti supermarket. Jadi semuanya ada di sana. Tinggal pilih sendiri. Harganya pun bersaing. Lama amat sih belanjanya. Belum selesai juga? Ucap Aras sambil menggerutu. Dia lelah karena dari tadi dia yang membawa keranjang belanja. Sebentar dong kak. Aku takut ada yang ketinggalan. Apa kamu mau balik lagi kalau ada yang kurang? Kenapa tidak kamu catat dulu sih tadi sebelum berangkat? Ya sempat kak. Ya udah buruan. Aku udah capek nih dari tadi keliling-keliling terus. Berat tahu. Ya, ini udah selesai kok tinggal bayar. Naura meneliti belanjaannya. Dia tidak tahu apakah belanjaannya itu sudah lengkap atau belum. Dan semua itu karena Aras yang ingin buru-buru saja. Alhamdulillah. Ya udah cepetan bayar. Aku tunggu di parkiran aja ya. Ucap Aras tanpa mendengar jawaban Naura. Kak bantuin dang. Berat nih. Ucap Naura setelah membayar di kasir. Dia membawa belanjaan hingga ke depan. Lalu memanggil Aras yang merokok di atas motor. Iya ya sebentar. Ucap Aras lalu mematikan rokoknya. Kakak masih ngerokok juga? Mending uangnya buat makan kak. Daripada buat beli rokok. Ucap Naura sambil menyerahkan belanjaan ke tangan Aras. Nyilangin kebiasaan merokok itu susah, Lagian ini juga sisa rokok yang ada di tas. Aku tadi gak beli rokok kok. Iya, kalau bisa belajar buat gak merokok lagi. Itu kan juga untuk kesehatanmu, kak. Udah ayo naik. Jangan ceramah aja deh. Belum aja jadi ustadzah. Udah ceramah terus. Ucap Aras. Susah ngomong sama batu. Udah tahu batu. Malah diajak ngomong. Yang gila siapa coba? Ucap Aras tak mau kalah. Udah ayo buruan pulang. Kita pesen bener dulu ya kak. 1 jam juga udah jadi kali. Kalau mau dagang, itu harus menarik. Salah satunya ya dengan bener dan kemasan yang bagus dan bersih. Selain menarik pelanggan, juga bisa menambah nilai makanan yang kita jual. Laku mahal deh. Untungnya jadi banyak deh. Belajar marketing dari mana sih kamu? Tanya Aras sambil mengemudikan motornya. Aku kan sekolahnya di SMK jurusan marketing. Jawab Naura bangga. Oh pantes. Cocok jadi sales. Ledek Aras. Ih, kakak nih. Rencana usaha.
Kak yang Saya bener dan meminjam bawa 8 motornya. juta dan saya harus Rasa membayar amat sih jadi orang. 360.000 sebulan. Sengaja ya, Saya meminjam 10 biar juta. menang banyak. Dan saya harus membayar Omel 400. Naura saat Aras mengemudikan motor dengan kecepatan tinggi lalu mengerem mendadak. Membuat bagian depan tubuh Naura menghantam punggung Aras. Enak aja kamu kalau ngomong. Dada rata begitu menang apanya? Hah? Tuh lihat. Ada kucing lewat. Untung aja motornya gak nabrak kucing itu. Sujon aja jadi orang. Gerutu Aras. Aras selalu mengemudikan motornya lagi dengan kecepatan tinggi. Makanya jangan kenceng-kenceng kalau naik motor, Kak. Emang gak sakit kalau nabrak? Ah, berisik kamu. Udah diem. Mau pulang gak ini? Gertak Aras. Ya, ya. Naura akhirnya diam saja. Daripada dia berdebat terus dengan Aras. Setelah selesai membeli perlengkapan untuk jualan, Naura dan Aras akhirnya tiba juga di rumah. Mereka membawa banyak barang belanjaan. Puas sekali karena sudah mendapatkan semua barang yang diinginkannya termasuk bener yang akan digunakan promosi di rumah. Setelah memarkir motornya di dalam, Aras mengangkat barang belanjaan Naura yang lumayan banyak. Dia terlihat kelelahan. Kakak haus? Mau aku bikinin minum? Tanya Naura. Gak usah banyak nanya. Udah tahu orang lagi capek dibikinin minum, kek. Pakai nanya segala. Iya, ya, Kak. Oh ya, Kak, kulkasnya udah diantar apa belum ya? Mana aku tahu? Jawab Aras sambil bersandar di kursi yang ala kadarnya itu. Ya udah deh. Sebentar ya aku bikinin minum dulu. Naura lantas membuatkan minum untuk Aras. Permisi Pakit. Ini rumahnya Naura dan Aras. Tanya kurir yang mengantar paketan. Iya betul ini rumahnya Naura. Kulkas ya bang? Tanya Aras pada kurir. Iya mas. Ini kulkas. Jawab si kurir. Oh ya bang silakan masuk. Aras kemudian membukakan pintu pagar dan menyuruh kurir itu memasukkan kulkas pesanan Naura. Kulkas yang mereka sewa untuk perlengkapan jualan Naura. Ini kah dia mas? Ucap kurir itu. Iya mas sebentar ya. Teriak Laura dari dalam. Naura kemudian mengambil uang untuk membayar sewa kulkas. Setelah itu, kurir langsung pergi. Naura senang sekali karena perlengkapan jualannya kini sudah lengkap untuk jualan. Kak Aras ini minumnya. Iya makasih. Aras meminum air putih dengan sekali teguk. Ia benar-benar kehausan. Kalau tidak punya uang air putih pun terasa sangat nikmat. Kak Aras, habis ini tolong pasangin bannya ya. Ucap Naura. Iya, nantilah gampang. Aku mau rebahan sebentar. Capek banget tahu. Ucap Aras. Dia merentangkan kedua tangannya yang terasa pegal, lalu meninggalkan Naura. Dia cuci kaki dulu lalu masuk ke dalam kamar. Naura hanya bisa menghela nafas panjang dengan sikap Aras yang seperti itu. Dasar anak manja. Disuruh pasang bener aja nanti-nanti. Katanya mau mandiri, masih aja begitu. Gerutu Naura yang kesal dengan sikap Aras. Selalu saja begitu kalau dimintai tolong oleh Naura. Naura bukannya istirahat malah merapikan barang-barang belanjaannya. Dia menatanya di ruang tamu dengan rapi. Karena tak ada tempat lain untuk menata barang-barangnya. Kalau aja ada etalase dan meja yang bagus mungkin jualannya akan terlihat lebih menarik. Gumam Naura sambil menata barang belanjaannya. Dia lalu mengeluarkan meja di ruang tamu untuk ditaruh di teras sebagai tempat dia berjualan. Ah, tidak boleh pesimis. Nanti juga lama-lama bisa beli. Sekarang harus semangat jualan biar bisa nabung buat beli etalase. Ucap Naura dalam hati. Dia menyemangati dirinya sendiri di tengah kesulitan yang sedang dia hadapi. Meskipun dia juga sudah terbiasa dengan hidup susah seperti ini, tetapi setidaknya dulu ia masih bisa hidup layak karena digaji setiap bulan oleh keluarga Asta. Begitu juga kedua orang tuanya. Jadi bisa dibilang dia tidak pernah kekurangan dari kecil.
tetapi juga tidak berlebihan. Naura yang terbiasa kerja keras, pantang baginya untuk istirahat sebelum semuanya selesai. 2 jam dia merapikan semua belanjaannya dan membersihkan teras bagian depan untuk nanti dia berjualan. Hanya ada meja ruang tamu yang akan dia pakai untuk berjualan sementara. Dia mengumpulkan uang untuk membeli etalase dan meja yang layak untuk jualan. Alhamdulillah selesai juga. Sekarang tinggal pasang benernya deh. Ucap Naura sambil menepukan kedua tangannya yang masih kotor akibat debu. Lebih baik aku salat dulu aja lah. Sudah asyar. Sambil nunggu ke arah hilang lelahnya. Naura kemudian membersihkan dirinya, lalu salat dan istirahat sebentar. Setengah jam dia menghabiskan waktu untuk istirahat dan salat. Tapi sama sekali tidak terdengar Aras keluar dari kamar. Di mana ya Kak Aras? Apa jangan-jangan dia ketiduran lagi? Kan dia belum salat asyar. Naura hanya bisa diam menunggu, karena dia tidak bisa memasang benar setinggi itu. Dia kemudian ke dapur untuk memasak makan malam mereka. Selesai memasak, Aras belum juga keluar dari kamar. Kira-kira kalau aku bangunin dia marah nggak ya? Ucap Naura pada dirinya sendiri. Dia menata makanan. Masih dengan menu yang sama nasi, telur, mie instan. Mungkin besok dia baru akan pergi ke pasar untuk belanja sayur. Dia sudah lega karena sudah memiliki kulkas. Nggak usah dibangunin lah. Daripada bikin masalah. Lebih baik aku diam aja. Ucap Naura. Naura lalu memilih untuk duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Lalu dia kepikiran untuk mendaftarkan warungnya ke aplikasi GetFood. Aku coba daftar aja deh. Siapa tahu bisa laku. Naura kemudian mengutak-atik aplikasi belanja makanan itu. Dia berharap akan lebih banyak yang melihat jika warung makannya nanti didaftarkan di aplikasi itu. Zaman sekarang semuanya serba mudah. Bahkan untuk warung yang baru saja buka bisa mendapatkan pelanggan hanya dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Alhamdulillah. Sudah selesai semuanya tapi tidak ada gambarnya, mana mungkin orang-orang mau beli kalau tidak ada fotonya. Tidak usah takut, aku bantuin foto. Ucap Aras tiba-tiba keluar dari kamarnya. Yang benar Kak? Pakai HP-ku aja warnanya lebih jernih dan terang. Gak seperti HP-mu tuh yang butut. Buat foto mana kelihatan. Ledek Aras. Jangan menghina Kak. Jelek-jelek begini juga aku beli pakai uangku sendiri. Daripada Kak Aras punya HP bagus, tapi juga masih minta sama orang tua belinya. Manja? Sembarangan aja kamu ngomong. Aku bisa beli juga karena aku kerja di kantornya Papa. Kan dulu sebelum aku difitnah seperti ini, aku sempat bekerja di perusahaan. Padahal kakek sudah memberikan perusahaan itu untuk aku pimpin. Tapi Papa malah lebih percaya dengan gambar daripada anaknya sendiri. Aras kemudian terduduk lesu. Dia masih mengingat bagaimana Indra memperlakukannya. Seorang ayah yang tidak pernah mengerti perasaannya sebagai anak. Kak Aras sedia? Kak Aras kangen sama Papa? Aku tuh nggak kangen sama Papa. Papa tidak pernah mau percaya sama aku. Dari dulu aku selalu saja disalahkan. Dan selalu saja salah di mata Papa. Yang sabar ya Kak. Semoga semua ini ada hikmah buat kita. Yang penting kita semangat cari uang meskipun harus memulainya dari nol. Tapi buatku tidak masalah kok. Tapi akan jadi masalah jika anak laki-laki yang manja tapi harus dihadapkan dengan kenyataan yang sulit seperti ini. Sindir Naura. Awas ya kamu Naura. Aras menghampiri Naura lalu menggelitikinya. Mana JLBAB kau? Alhamdulillah akhirnya selesai juga pasang banernya. Bagus ya Kak. Ucap Naura sambil memandangi bagian depan rumahnya yang kini sudah dipasangi bener. Siapa dulu dang yang masang? Ucap Aras bangga. Karena dia sudah mampu untuk melakukan banyak hal hari ini. Tanpa bantuan orang lain. Hal gitu doang aja bangga. Ya bangga dong. Dari pagi aku tuh udah bersihin selokan, terus nemenin kamu beli ini itu, dan yang terakhir ini pasang bener. Dibelah-belahin lo cuman buat kamu. Yang benar Kak buat aku?
Tanya Naura dengan pipi yang sudah memerah bagai tomat. Udah jangan GR deh kamu. Begitu aja udah GR. Ya biarin. Emang kenapa? Aku nggak selera tuh aku sama kamu. Ucap Aras yang kemudian meninggalkan Naura sendiri di depan rumah. Ucapan Aras barusan begitu menusuk di hati Naura. Matanya gadis itu berkaca-kaca saat Aras mengatakan seperti itu. Entah dengan niat bercanda atau tidak. Tetapi ucapan Aras itu membuat Naura tersinggung. Dia tahu dia tidak pantas untuk Aras. Dia sadar dia hanya orang miskin yang kampungan. Sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan Aras adalah sebuah mimpi buat Naura. Tepatnya mimpi buruk. Karena memang Aras tidak pernah ada di pikirannya apalagi menjadi pendamping hidupnya seperti sekarang. Entah suami istri macam apa mereka ini. Tidur saja sendiri-sendiri. Ngapain kamu bengong di situ? Maghrib gak baik ada di luar. Kata kakekku sebegitu. Celetuk Aras dari dalam rumah. Tanpa menjawab Aras, Naura bergegas masuk ke dalam, lalu mengunci pagar dan pintu rumah. Dia kemudian langsung masuk ke kamar tanpa menyapa Aras lagi. Kenapa itu anak? Aneh banget. Perasaan tadi abis nyinyirin aku deh. Kenapa sekarang jadi diem begitu? Tanya Aras pada dirinya sendiri. Aras kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan salat maghrib. Saat dia sudah masuk ke dalam kamar, gantian Naura yang keluar mengambil air wudhu. Naura enggan untuk bertatapan langsung dengan Aras. Perkataan Aras selalu saja menyakiti hatinya. Naura keluar dang. Kenapa si anteng banget di kamar? Aku lapar nih. Masakin dang. Masih ada telur kan? Tanya Aras dari luar kamar Naura. Lama Aras berteriak-teriak dari luar mirip bocah yang ngajak temannya main layangan. Tapi Naura tidak juga mau keluar. Ada apa sih sama si Naur? Aneh banget. Gak ada angin, gak ada geledek kok tiba-tiba diem. Gumam Aras dari luar. Naura kalau gak keluar, aku yang masuk ke dalam lo. Ucap Aras. Aras menunggu lagi, tak ada sahutan dari ancamannya itu. Jangan-jangan dia mang disamperin nih. Lagaknya aja sok malu-malu. Padahal pengen mancing aku masuk kamarnya. Ucap Aras yang langsung menyibak tirai kamar Naura. Dia melihat Naura sedang tidur dengan rambut tergerai. Tapi masih mengenakan rok dan tunik. Naura tidur sambil memeluk guling. Oh, rambutnya panjang juga ya? Aras tergoda untuk mendekati gadis yang sudah sah jadi istrinya itu. Tangannya terulur untuk membenarkan posisi tidur Naura. Kakak, ngapain kamu masuk ke kamarku? Pekik Naura saat melihat Aras ada di kamarnya. Ngapain? Kamu pikir aku dosa masuk kamar istriku sendiri? Ada-ada aja kamu ini. Salah sendiri dipanggil-panggil gak keluar-keluar. Aku gak dengar. Makanya punya kuping tuh dipasang juga kalau tidur. Kalau kayak kebo begitu, mana tahu nanti kalau ada maling masuk. Ledek Aras. Jilbabku. Naura mencari jilbabnya yang entah ditaruh di mana tadi. Udah lihat. Udah gak usah ditutupi lagi. Lagian aku ini kan suamimu. Sudah halal. Bahkan mau aku gituin juga sudah boleh. Gimana? Mau sekarang? Aras menggoda Naura. Dan hampir saja dia membuka kaosnya. Pak, Kak jangan macem-macem ya. Aku laporin Kak. Naura bingung sendiri mau laporin kemana. Laporin kemana? Polisi? Mau diketawain si kantor polisi? Terserah. Naura memakai jilbabnya setelah ketemu. Ternyata diduduki oleh Aras. Gak usah ditutup lagi napa? Gak gerah apa pakai jilbab terus? Istriku, apa kamu tidak ingin melayani suamimu ini? Ucap Aras sambil mengedipkan sebelah matanya. Jangan gila kamu, Kak. Mau ngapain sih masuk ke kamarku? Naura menjauh dari Aras. Lalu berdiri di dekat pintu agar lebih mudah lari kalau Aras macam-macam. Pikir Naura. Mau minta hakku sebagai suami dang? Kita udah 2 hari menikah,
Masa belum begituan? Ucap Aras lalu berbaring di kasur Naura. Wah, mending keluar aja. Bisa ikutan gila kalau lama-lama sama orang gila kayak kakak. Naura lalu keluar dari kamarnya meninggalkan Aras yang sedang rebahan di kamarnya. Hei, kenapa ditinggal? Begitu Naura keluar, Aras langsung terperanjat dan ikut keluar juga. Mencari Naura, ternyata ada di dapur sedang menyiapkan makanan. Masak apa, Rah? Tanya Aras tiba-tiba. Masak telur. Emang punya bahan makanan apa lagi selain telur dan mie instan? Tadi kayaknya ada bakso dan sosis. Mau dang? Gak boleh. Itu buat jualan. Harus dipisah antara buat makan dan buat jualan. Biar tahu untungnya nanti berapa. Kalau udah kelihatan untungnya, baru kita pakai buat makan. Pelit amat. Ribet. Dulu aja kalau aku mau sosis atau bakso tinggal ambil aja. Itu dulu tuan muda. Sekarang beda. Kita udah harus bisa mengelola uang. Kita gak bisa boros lagi, Kak. Kakak gak usah manja lagi deh kayak dulu. Hah, semua gara-gara si biar Agnieszka itu. Coba kalau aku gak difitnah. Gak akan kayak gini ceritanya. Gerutu Aras. Dia memukul kursi yang ada di dekat dapur. Kesal rasanya setiap kali mengingat tentang kejadian itu. Tuh kan mengeluh lagi. Udah deh, hadapi aja. Kita gak bisa terus-menerus mengeluh. Kita sudah mulai bisa mandiri. Dengan kita bisa cari uang dan ada pemasukan untuk sehari-hari, artinya kita telah mampu mandiri. Pokoknya aku gak akan maafin orang yang udah bikin hidupku sengsara. Mana telurnya udah mateng belum? Aku tadi bangunin kamu kan karena aku lapar. Buruan, aku udah lapar banget. Ya. Naura menuangkan nasi di piring kemudian menambahnya dengan telur dadar. Di bawah amput temaram, mereka makan bersama dalam diam. Rah, besok aku mau ngojek. Mumpung besok gak ada bimbingan. Jadi aku mau ngojek aja. Ucap Aras tiba-tiba setelah menghabiskan makan malamnya. Iya Kak, malah bagus. Kalau ada 2 pendapatan dalam keluarga, itu akan lebih bagus. Aku di rumah jualan, kakak di luar ngojek. Mau ngojek di mana? Mau ikut ojek online aja? Sudah punya SKC, Kak? Sudah deh. Aku kan pernah bikin juga sebelum kerja di kantor papa. Belum ada setahun. Masih berlaku kan? Ya udah, besok daftar aja. Biar langsung bisa ngojek. Doain aku ya. Tatapan Aras pada Naura sangat tulus kali ini. Kedua seperti saling menyalurkan energi satu sama lain. Hari pertama NGOJEK. Ini adalah pertama kalinya Aras menjadi tukang ngojek. Apapun dia lakukan asalkan halal. Dan juga karena dia ingin mencari nafkah untuk istrinya. Istri? Bisakah disebut dengan istri? Sedangkan dari sejak mereka menikah sampai sekarang mereka tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Malah bisa dibilang keduanya seperti seorang teman saja. Namun, entah kenapa semakin hari Aras semakin merasa sayang pada Naura. Karena Naura yang ada di sampingnya ketika semua orang tidak percaya padanya. Dan hanya Naura yang mau mendampingi dia di saat susah seperti ini. Aras menunggu orderan sambil memainkan gadgetnya. Kebetulan hari itu dia tidak ada jadwal bimbingan. Jadi hari ini dia ingin mengojek seharian. Aras mencari lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan menurutnya mungkin akan lebih banyak orang yang akan menggunakan jasanya. Dan benar saja hari ini dia sudah mendapatkan 2 orderan. Mendapatkan uang dari hasil jerih payah sendiri walaupun sedikit menjadi kepuasan tersendiri untuk Aras. Terasa berbeda memang dibandingkan ketika dulu dia memiliki banyak uang tapi dia peroleh dari menumpang di perusahaan papanya. Dan selalu ada bayang-bayang keluarga prasaja di belakangnya. Aras memikirkan keluarganya. Adakah yang masih mengingatnya? Atau semua orang sudah melupakannya? Mungkin sekarang posisinya sudah digantikan oleh Arfan. Saudara kembarnya yang selalu lebih unggul darinya dalam segi apapun. Wah, alhamdulillah dapat orderan lagi. Gumam Aras setelah mendengar bunyi notifikasi dari ponselnya. Dia kemudian melajukan motornya.
Ada orderan delivery makanan kali ini. Tepatnya di rumah makan cepat saji yang dulu biasa Aras kunjungi bersama teman-temannya. Ada kekhawatiran jika bertemu dengan temannya. Tapi tekad Aras untuk hidup mandiri, mengalahkan segalanya. Dari kejauhan nampak seseorang yang sedang mengamatinya. Seseorang itu menggunakan jaket dan kacamata hitam. Dia tersenyum miring melihat keadaan Aras sekarang. Dia nampak senang karena rencananya berhasil. Rasain kamu Aras. Mulai sekarang kamu akan jauh dari kemewahan. Hidupmu akan susah. Dan kamu tidak akan pernah menggangguku lagi. Ucap seseorang yang berjaket hitam itu. Kemudian dia pergi menggunakan motornya sendiri. Aras telah sampai di restoran cepat saji yang dia tuju. Lumayan ramai, meskipun masih dibilang pagi karena belum ada jam 11, restoran itu nampak ramai. Mungkin banyak orang yang ingin membeli untuk makan siang. Pikirnya. Aras kemudian masuk ke dalam untuk memesan sesuai dengan orderan yang masuk ke aplikasinya. Kemudian sambil menunggu pesanannya selesai, dia duduk di bangku tak jauh dari meja kasir. Sesekali dia mengirimkan pesan kepada Naura menanyakan sedang apa istrinya itu di rumah. Kadang dia juga senyum-senyum sendiri kala Naura membalasnya dengan emotikan yang lucu-lucu. Hei Aras kan? Tanya seorang perempuan tiba-tiba menyapanya. Hei Rania. Aras agak malu dengan Rania. Karena perempuan yang pernah dia sukai itu melihat dirinya menggunakan jaket ojek online. Loh kamu sekarang ngojek, Rash? Iya. Aku ngojek sekarang. Oh ya? Jangan bilang kalau keluargamu udah bangkrut sekarang. Tapi nggak deh. Sepertinya kemarin salah satu anak perusahaan prasaja sedang launching produk baru deh. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau perusahaan keluargamu itu sampai bangkrut. Ya emang nggak sih? Cuman aku lagi pengen hidup mandiri aja. Jawab Aras santai. Oh begitu ya? Ya udah semoga berhasil ya. Semoga kamu bisa lebih sukses. Amin. Makasih Rania. Perempuan yang bernama Rania itu kemudian duduk di mejanya sendiri. Pandangan Aras masih mengikuti Rania sampai gadis itu duduk. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak boleh Aras, kamu udah punya istri. Lupakan Rania. Batin Aras. Dia kemudian mengutak-atik ponselnya lagi. Memainkan apa saja yang bisa dia mainkan sembari menunggu pesanannya jadi. Setidaknya mengalihkan pikirannya dari Rania. Setelah itu seorang pelayan memanggilnya. Mas, pesanannya sudah siap nih. Oh ya Mbak, sebentar. Aras tampak bersemangat untuk mengambil pesanannya. Tidak peduli berapa pasang mata yang menatapnya. Mungkin karena wajahnya yang tampan dengan tinggi badan yang proporsional. Lebih cocok jika Aras menjadi model. Daripada menjadi tukang ojek online seperti sekarang. Berapa Mbak? Tanya Aras. 150.000, Mas. Aras membayar dengan mengeluarkan uang yang dia pinjam dari Naura tadi. Walaupun itu adalah uang bersama, tetapi Aras menganggap uang yang dia miliki itu adalah uang Naura. Beruntung dia memiliki seorang istri yang mendukung kegiatannya 100%. Bahkan Naura yang mengingatkan dia untuk membawa uang sebagai pegangan kalau nanti ada orderan yang harus dia talangi terlebih dahulu. Aras kemudian mengantarkan pesanan ke alamat orang yang memesan makanan tadi. Wah, besar sekali rumahnya. Ucap Aras saat sampai di depan orang yang pesan. 11-12 dengan rumah orang tuanya. Setelah orderan ketiga, Aras kemudian mendapat orderan beberapa kali lagi. Dan itu dia jalani dengan senang hati. Rasanya sangat puas sekali. Apalagi jika dia mendapatkan orang yang baik hati yang mau memberikan dia tip banyak sekali. Seperti orang yang memesan makanan siap saji tadi. Aras bahkan diberi tip 2 kali lipat dari ongkos kirimnya. Hingga malam hari Aras masih mengojek. Terpaksa dia salat di masjid yang berbeda-beda setiap kali datang waktu salat. Biarpun dia membenci papanya, tetapi dia selalu ingat pesan papanya untuk selalu menjaga salat. Meski kadang telat-telat, ia juga malu pada Naura kalau tidak salat. Karena sekarang dia menjadi imamnya Naura.
Aras memperoleh banyak uang hari ini. Mungkin ada lebih dari 10 orderan yang dia terima hari ini. Aku mau beliin apa ya buat Naura? Sebenarnya aku pengen beliin dia baju. Tapi kayaknya uangnya bakal habis kalau aku belikan baju. Aku tabung dulu aja kali ya. Sekarang aku mau belikan dia martabak manis aja lah. Pengen beli oleh-oleh untuk istri tercinta di rumah. Ucap Aras sambil tersenyum. Entah apa yang dia rasakan. Tetapi keinginan untuk membahagiakan istrinya itu kuat sekali. Apakah itu bisa dibilang cinta? Aras belum bisa memahaminya. Makasih ya bang. Ucap Aras setelah menerima martabak manis rasa keju dari penjualnya dan membayarnya. Aras tersenyum-senyum sepanjang perjalanan pulang. Ternyata cari uang itu memang susah. Bahkan hingga selarut ini saja dia hanya mendapat uang 150.000. Sangat kontras dengan uang yang dulu biasa dia pegang. Roda kehidupan Aras memang kini sedang berputar ke bawah. Tapi dia terima. Dia nikmati prosesnya. Dengan begini, dia bisa lebih dekat dengan Naura. Assalamualaikum Naura. Teriak Aras dari depan. Waalaikumsalam, Kak Aras sudah pulang? Naura membuka pintunya lalu keduanya saling tersenyum. Tak sabar rasanya ingin segera bercerita apa saja tentang yang terjadi seharian ini. Aku bawa martabak manis nih buat kamu. Wah, senangnya. Naura